Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pembahasan yang selanjutnya terkait alternative assessment in assessment. Tapi ini muncul dikarenakan hmm, ada perspektif publik ya atau persepsi publik terhadap nilai tes atau terhadap tes itu sendiri yang mana di dalam budaya produksi tes itu sering dianggap memiliki aura yang memiliki eh, power yang infallibility atau tidak mungkin salah ya. Infallibility diingat-ingat. Jadi masyarakat cenderung menyukai tes yang murah, cepat, terus hasilnya dapat keluar secara instan. Namun hal ini tentunya namun penerimaan masyarakat terhadap tes ini menimbulkan kritik yang tajam karena banyak orang yang menerima hasilnya secara mentah-mentah. Oleh karena itu di sini ada Bailey ya. Bailey 1998 mengemukakan bahwa tes hanyalah alat ukur. Yang menjadi masalah adalah apakah penggunaan tes tersebut itu sudah tepat atau tidak. Oleh karena itu, pada awal 1990 terdapat gerakan melawan gagasan bahwa semua orang dan keterampilan ya, bahwa tes dan keterampilan itu bisa diukur hanya dengan tes secara tradisional atau tes yang secara instan. Gerakan ini ya melahirkan label bahwa harus ada assessment atau pengukuran alternatif. Makanya di sini judulnya itu alternative in assessment. Karena berbeda ya antaranya tes dengan assessment itu. Dari tes itu bagian kecil dari luasnya assessment. Konsep assessment ini jauh lebih luas yang mencakup segala hal yang dilakukan guru mulai dari mengajar, dari observasi informal, hingga tes itu sendiri ya. Jadi asesmen alternatif ini bertujuan untuk mengumpulkan data, intinya ya. Asesmen alternatif ini mengumpulkan data dari siswa melalui metode triangulasi untuk menguatkan tidak hanya tes, tapi dikuatkan melalui portofolio, jurnal, observasi, assessment, self-assessment, atau peer assessment, dan macam-macam. Jadi inilah awalnya munculnya assessment itu, portofolio itu tidak hanya berupa tes, tapi berupa banyak instrumen triangulasi. Nah, menurutnya Links di sini 2001 baru ya, asesmen alternatif memiliki potensi yang etis karena mempromosikan keadilan keseimbangan hubungan antaranya power relation di dalam kelas. Alternatif intinya di sini ya intinya teks ini dalam pembahasan bab ini kita harus mampu melihat bahwa nilai hasil tes itu tidak jadi satu tolak ukur utama dari pengukuran keahlian atau skill bahasa Inggris peserta didik. Tidak. Tapi banyak hal yang ingin harus kita jadikan alternatif untuk melihat apakah kemampuan anak-anak ini eh, pengukurannya ini dilakukan sepihak ataukah menyeluruh. Kalau tes alternatif, tes masa konvensional hanya berupa soal-soal yang berhubungan dengan yang diajarkan. Dan ini sering dijumpai ketika masa lalu ya, tahun 1990-an memang di sekolah itu ada catur wulan satu, catur wulan dua, catur wulan tiga gitu. Ada 3 tes dalam 1 tahun. Itu sekarang itu bahkan bahkan semakin jarang, bahkan tidak ada ujian. Namun kalau bukan berarti tes itu jelek, tidak ya. Kita tidak boleh meninggalkan sepenuhnya tes itu karena memang tes ini memiliki fungsi yang macam-macam, tidak hanya satu pihak saja untuk mengukur saja, namun ya juga untuk melatih kedisiplinan siswa, untuk melatih eh, apa tanggung jawab siswa dan lain. Lanjut, jadi begini, eh,
kritik terhadap tes tradisional ini kan tadi kan saya kan ngomong tidak bisa salah sering tes itu infallible atau banyak yang tidak salah. Tapi masih banyak orang yang menyukai tes karena memang instan ya. Nah, keinstanan ini harus kita gunakan hanya untuk melihat apakah hasilnya ini bisa dipercaya ataupun tidak. Adapun beberapa karakteristik ya di sini ada 12 karakteristik alternatif assessment yang dapat kita gunakan untuk pengganti tes untuk menguatkan untuk triangulasi tes. Yang pertama ya, request students perform, create, produce, and to do something ya. Maksudnya itu ya eh, kita basisnya itu untuk menilai kemampuan siswa itu berbasis kinerja. Jadi kita harus bisa menuntut siswa untuk melakukan, menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Yang nomor dua itu kita hubungkan dengan use real world context atau kita hubungkan dengan konteks nyata, misalkan menggunakan simulasi atau menggunakan hal-hal yang viral di sosial media. Nomor three, apa itu? Are non-intrusive, bla bla bla, ya tidak mengganggu. Ya, ini Pak, in that they extend to day classroom activity ya ke kegiatan sehari-hari yang sekiranya tidak mengganggu kebiasaan mereka. Nomor empat, allow students to jadi relevan tesnya itu language assessment-nya itu apa tes assessment alternatif assessment itu relevan bisa menilai apa yang biasanya dilakukan siswa di dalam kelas. Number five, bermakna menggunakan tugas dan lain-lain. Number six, fokus pada proses. Nah, tujuh, berpikir tingkat tinggi melibatkan keterampilan memecahkan masalah. Informatif, berhubungan dengan budaya. Terus nomor 10 itu skor diberikan oleh guru, bukan oleh mesin. Ya, untuk menggunakan pertimbangan profesional lah. Terus nomor 11, transparan ya. Yang terakhir, menuntut guru untuk mengambil peran instruksional dalam asesmen yang baru. Ya, ini namanya alternatif assessment. Ya, kenapa kok namanya alternatif ya? Ini karena bentuk perlawanan terhadap keyakinan bahwa semua keterampilan itu bisa diukur dengan tes secara tradisional. Contohnya ya tadi itu ada portofolio, ada jurnal, observasi, dan lain-lain. Itu. Lanjut, the dilemma of maximizing both practicality and washback. Masih ingat uh, practical sama washback tentang apa? Ya, jadi di dalam penilaian eh, ada di dalam tes itu ada perbedaan yang sangat signifikan antaranya assessment dan ini ya dan tes. Ya, di sini ada beyond tes alternatif ini fokus utamanya pokoknya intinya membedakan antaranya tes tradisional dengan tes assessment. Yang pertama, yang membedakan antara keduanya, kalau tes itu merupakan prosedur formal yang dilakukan dalam batasan waktu yang ketat. Jadi ada ininya, ada waktunya, terus cenderung bersifat satu alur, one shot. Maksudnya ada penelitian dengan one shot case study. Jadi sering tidak menggunakan beberapa kali tes, cuman satu aja, nggak pakai nggak pakai basa-basi langsung dites gitu. Dan seringkali menggunakan pilihan ganda. Kalau assessment itu konsepnya lebih luas. Jadi assessment itu mencakup segala aktivitas saat guru mengajar termasuk observasi gitu dan lain-lain ya. Terus kenapa kita menggunakan terus dilemanya seperti ini ketika ada dilema practicality and washback. Teks juga menyinggung tentang tantangan bagi pengajar. Kalau tes standar tes itu kan sangat praktis, hemat waktu dan murah. Kalau alternatif tes itu seperti portofolio itu lebih kontekstual dan membangun motivasi intrinsik. Namun, seringkali membutuhkan persiapan, banyak waktu dan biaya untuk perancangan daripada tes tradisional.
Nah, jadi tantangannya ya memang butuh tenaga dan waktu. Nah, lagi ini seperti contohnya ilustrasi di sini ada high practicality and low practicality. Ini maksudnya tentang apa ini? Gambar relationship practical or reliability to washback or authenticity. Maksudnya itu apa? Jadi hubungan antaranya korelasi negatif dan korelasi positif. Kalau hubungan korelasi negatif ini, jadi grafik ini menunjukkan korelasi menurun, ya, menurun. Di sini agak menurun. Artinya satu aspek itu meningkat dan aspek lainnya juga cenderung menurun. Sumbu X sama Y di sini kan ada vertikal ini Y yang bisa ini Y ya, terus ini itu kan X. Jadi practicality dan reliability. Jadi di sini itu ada practicality and reliability. Kalau di sini ada washback and authenticity kalau yang horizontal. Jadi tes itu berskala. Kalau di sini ada tiga tes, large scale, in class, short answer and essay, terus portfolio and journal. Jadi kelebihannya begini, tes pilihan ganda yang di sini berskala besar ini, kiri atas ini ya, ini kelebihannya tuh sangat praktis, mudah dikoreksi oleh mesin dan reliable atau hasilnya itu konsisten ya. Ini tinggi kalau large scale. Nah, namun kekurangannya itu autentisitinya rendah. Kekurangannya di sini autentisitinya rendah dikarenakan tidak mencerminkan penggunaan bahasa di dunia nyata. Dan waspeknya juga seringkali negatif. Jadi artinya siswa hanya belajar cara menjawab soal, bukan menguasai materi secara mendalam. Nah, maksudnya begitu. Ini kelemahan, terus di sini ada ini kelebihannya itu mudah digunakan, cepat gitu ya. Kalau kekurangannya seperti itu. Kalau portofolio bagaimana? Kalau portofolio kelebihannya itu sangat otentik, memberikan washback yang sangat positif karena siswa terlibat langsung dalam proses refleksi tugas nyata di kehidupan sehari-hari. Namun, praktiknya, practicality-nya di sini rendah. Dia memakan waktu banyak untuk dinilai. Terus reliability-nya juga rendah. Mungkin bisa sangat subjektif tergantung siapa yang memeriksa karena human gitu ya. Di kesimpulannya, jika teman-teman ini mengejar efisiensi dan keakuratan skor, maka ujian nasional itu solusinya. Nah, terus kalau para guru ini ingin mengejar kualitas, ya tentunya pembelajaran yang mendalam seperti portofolio, jurnal, dan conference ini yang jadi pilihannya. Karena akan menjadi sangat otentik, namun mengorbankan beberapa waktu karena butuh waktu dan tenaga dan biaya. Ini intinya begitulah kesimpulannya antaranya tes dengan assessment itu tergantung kebutuhan. Ini ada beberapa contoh ya. Ada namanya performance based assessment. Ada contoh beberapa assessment di sini. Ini tentang apa? Jadi sebenarnya di sini ada banyak ya. Ada portofolio ini alternatif jenis-jenisnya assessment yang tadi saya jelaskan itu banyak. Ada yang namanya performance based assessment. Jadi penilaian berbasis kinerja disebut juga performance based assessment atau performance assessment dalam literatur akademik. Jadi eh, muncul karena ada dorongan terhadap penilaian ini karena merupakan bagian dari gerakan reformasi pendidikan yang menentang penggunaan skor tes standar sebagai satu-satunya tolak ukur kompetensi siswa. Nah, kalau tes standar kan kelemahannya kan argumen utamanya kan tes tradisional yang terstandarisasi itu kan sering gagal memancing atau menunjukkan performa. Lah, di kemampuan nyata penilaian kinerja
berfokus pada apa yang benar-benar bisa dilakukan siswa dalam situasi yang lebih kompleks dan autentik. Dan makanya ini kan performance based assessment ini muncul karena itu, untuk memunculkan eh, real world situation. Contohnya, menulis deskripsi tentang bumi jika dilihat dari luar angkasa. Nah, terus bekerja sama dengan teman-teman sebaya untuk merancang model sistem tata surya dimensi. Ini contoh implementasinya performance based assessment. Atau menjelaskan proyek kepada seluruh kelas dengan membuat catatan berdasarkan rekaman video tentang perjalanan luar angkasa. Lah, ini kan mereka kan sekaligus gitu ya, sekaligus belajar terus berdiskusi. Ini namanya alternatif eh, fokus performance based assessment. Contoh yang lain, portofolio. Dari tadi kan kita kan berbicara tentang portofolio. Lantas apa ini portofolio? Kalau guru-guru mungkin sudah ini ya, sudah paham apa itu portofolio. Kalau teman-teman di sini harus kita jelaskan. Jadi portofolio itu eh, suatu bentuk asesmen alternatif juga yang populer di Indonesia, terutama dalam pembelajaran bahasa ya. Jadi portofolio itu didefinisikan sebagai koleksi pekerjaan siswa yang disusun secara sengaja untuk menunjukkan usaha kemajuan dan prestasi mereka dalam bidang tertentu. Isinya apa saja? Jadi banyak ya, mencakup materi seperti draft dan bentuk final essay atau laporan, bisa puisi, bisa karya seni, bisa juga rekaman, audio, video, presentasi, PPT juga bisa, jurnal refleksi juga bisa dan lain-lainnya. Hmm, Ada beberapa perubahan tren di sini kalau saya lihat. Kalau dulu portofolio itu dianggap hanya cocok untuk anak kecil karena ada banyak main-mainnya ya. Namun kini pembelajaran di segala usia dan bidang studi mulai merasakan manfaat dari portofolio ini. Itu ya. Nah, portofolio itu berarti kan hasil ininya siswa, hasil pembelajaran siswa. Lanjut, ini mungkin ciri-cirinya lah sekarang ke jurnal. Apa itu jurnal? Yang dimaksud jurnal itu apa? Apakah itu artikel atau yang lain? Bentar. Jadi 50 tahun yang lalu ya deh, jurnal itu tidak memiliki tempat di ruang akademik terutama di pembelajaran bahasa kedua seperti bahasa Inggris ya. Karena produksi bahasa ini dianggap paling baik itu diajarkan dalam kondisi yang terkontrol, maksudnya begitu. Tapi saat ini jurnal itu memainkan peran yang sangat penting dalam pedagogi, dunia pedagogi, yang menekankan pentingnya refleksi diri agar siswa dapat mengendalikan proses belajar mereka sendiri. Kalau didefinisikan, jurnal itu eh, sebuah catatan atau logbook gitu ya, atau log atau ini apa ya, catatan dari siswa mengenai pemahaman mereka, pemikiran mereka, reaksi mereka, ide mereka, apapun tentang apa yang diajarkan oleh guru atau bahkan akan yang ingin dimau oleh seorang siswa itu. Itu namanya jurnal, bukan artikel, tapi kayak reflektif ya, self reflection di dalam logbook individu gitu ya. Terus biasanya gayanya ditulis dengan sedikit pada bentuk tata bahasa yang ekspresif. Jadi pembelajar dapat menggabungkan pikiran mereka tanpa mereka rasa takut akan dihakimi oleh guru. Tujuannya apa? Tujuannya ini eh, logbook ini eh, fokusnya itu untuk pemahaman banyak ya. Jadi terdapat beberapa kategori jurnal yang sering digunakan untuk praktik pendidikan. Jenisnya juga banyak. Ada language learner logs atau log pembelajaran bahasa, yakni catatan kemajuan dalam belajar bahasa. Ada jurnal tata bahasa, fokusnya pada pemahaman struktur bahasa. Ada yang response to reading,
Ini tanggapan sesuatu atas teks yang telah dibaca dan lain-lain. Ada yang logbook harian, ada logbook akulturasi gitu. Jadi yang paling umum di dalam kelas yang dijumpai itu jurnal dialog yang ini ya merefleksikan interaksi antara guru dan siswa melalui pertukaran tulisan, yaitu jurnal. Ini sangat jarang digunakan di Indonesia. Nah, contohnya seperti ini. Yesterday at about 8 o'clock, I was sitting in front of my table, holding a fork and eating apa itu tasteless noodle, which I usually really like to eat, but I lost my taste yesterday because I feel didn't feel well. Oh, dia sakit. Dia kayak curhat gitu lah. Terus direspon sama teachernya, this is a powerful piece of writing because you really communicate what you were feeling. You used to vividly details like eating tasteless noodle, my head seem to be broken, and rice gruel which has to cook more than 3 hours and it's very delicious and so on. Jadi ini contoh dari refleksi jurnal gitu ya. Ya, macam-macam bentuknya juga. Dan ini menjadi alternatif dalam pembelajaran ini ya, dalam pembelajaran bahasa. Dan juga sebagai alternatif pengganti tes tidak harus diuji melalui pilihan ganda. Nah, selanjutnya sekarang itu conference and interviews, salah satu alternatif yang lainnya. Apa itu ini conference and apa itu conference and interviews. Jadi kegiatan ini itu memfasilitasi interaksi langsung antaranya guru dan siswa, tapi ini ya satu lawan satu gitu ya, eye to eye gitu ya. Fungsinya guru dapat memberikan umpan balik langsung yang spesifik sesuai kebutuhan individu siswa, dan gunanya digunakan untuk mengulas draft tulisan atau meninjau portofolio atau merespon jurnal siswa tadi atau memberikan saran presentasi lisan kepada siswa hingga memahami bacaan. Jadi eh, fokusnya conference and interview ini dia itu kayak guru BK. Jadi gurunya itu seperti konseling, ingin apa langsung. Kan ada siswa yang malas menulis kan ada, yang nggak suka menulis diary kan ada, terutama yang laki-laki ya. Laki-laki ini lebih senang didengarkan, diinterview gitu ya. Ya layaknya sebuah konseling lah. Ini penting juga satu-satu pernah eh, harus dilakukan oleh seorang guru. Observation ini salah satu juga alternatif tes selain ini ya, selain yang dijelaskan di atas ada jurnal, ada ini, bentar. Jadi observation itu kalau didefinisikan di sini, all teacher whether they are aware of it or not observe their students in the classroom almost consistently, virtually even question every response and almost every non-verbal behavior. Jadi ya intinya observation itu ya mau nggak mau itu hal yang selalu dilakukan oleh guru dan menjadi sebuah hal yang di bawah sadar ya, bawah sadar. Dan menjadi suatu yang sistematis. Guru secara intuitif terus-menerus mengumpulkan beberapa informasi yang dilakukan oleh siswa melalui pengamatan sehari-hari. Observasi yang sistematis ini membantu memperkuat intuisi seorang guru yang memberikan bukti nyata terkait reliability and validity. Dan kelebihannya juga real time. Jadi fokusnya itu real time langsung apa yang dilakukan oleh siswa. Kalau saya nggak bisa gitu ya, nggak ada yang nyontek menyontek begitu, tidak mengganggu dan tidak mengganggu proses
alami siswa. Nggak ada inilah, ada barrier gitulah. Tujuan utamanya observasi di sini untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang kemampuan siswa yang terkadang tidak terlihat karena dites secara formal. Nah, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perkiraan guru yang berpengalaman itu melalui observasi seringkali berkorelasi tinggi dengan skor tes standar yang diadministrasikan secara independen. Jadi ya sering penelitian bahwa observasi guru, kalau guru bilang anak ini pinter, ketika terus dia dites gitu ya, ternyata dia juga nilainya tinggi, gitu, ininya begitu. Nah, tapi meskipun intuisi guru ini berharga, penggunaan sarana empiris untuk mengamati kinerja dalam pembelajaran bahasa Inggris itu sangat disarankan untuk mendukung kesimpulan yang diambil oleh guru. Singkatnya, observasi ini bukan hanya melihat ya, tapi melainkan ada metode penilaian yang sistematis dan terukur untuk menangkap performa di siswa. Misalkan mereka disuruh ini ya speech ya untuk dalam bahasa Inggris atau storytelling begitu. Lah, guru harus menyiapkan instrumen penilaian, tidak hanya intuisi saja, tapi ada instrumen penguat untuk mengontrol guru itu agar tidak terjadi bias atau subjektif penilaian subjektif di guru itu. Ya, itu observasi, apalagi di sini alternatif tes itu selain observasi, lah selanjutnya ini ada apa nih? Self and peer assessment, penilaian diri dan penilaian teman sejawat ya. Apa itu penilaian diri atau self assessment, akan apa itu peer assessment dan ngapain aja? Jadi self assessment ini adalah eh, dasar dari eh, atau elemen kunci lah dalam proses pembelajaran yang sukses. Bisa menjadi salah satu elemen kunci dalam pembelajaran proses pembelajaran. Karena apa? Mereka bisa melihat atau merefleksikan eh, memantau kinerja mereka sendiri. Ya, jadi siswa itu merasa independen atau otonom. Penilaian diri ini, self assessment ini berakar pada prinsip otonomi. Nah, autonomous learning, di mana kemampuan siswa untuk menetapkan tujuan sendiri dan memantau perkembangan secara mandiri merupakan hal yang paling penting karena ini kan menjadikan self awareness ya. Kalau guru yang ngomong kan biasanya kan ini tidak begitu diindahkan. Tapi kalau dia itu yang mengukur dirinya sendiri, terus direfleksikan sendiri, tentunya ini kan menjadi tolak ukur kesadaran mereka untuk merubah, berbenah dan ingin berkembang. Jadi motivasi juga, karena praktek ini mengembangkan motivasi intrinsik atau bisa jadi self efficacy gitu ya, ya atau diri, keinginan dari dalam diri sendiri untuk unggul dalam penguasaan keterampilan. Ya, jadi siswa yang sukses itu biasanya memperluas proses belajar mereka jauh melampaui kehadiran guru atau tutor di dalam kelas. Karena mereka ingin secara mandiri, biasanya guru kan di dalam kelas itu kan kelasnya heterogen ya. Ada yang nggak bisa, ada yang bisa, ada yang sedang-sedang. Tapi ada yang eh, oleh karena itu guru itu mengambil langkah pembelajaran yang paling dasar untuk memberitahu yang belum bisa itu. Nah, di dalam kelas anak yang pintar tentunya self otonomi ini penting karena mereka akan belajar secara mandiri dan melampaui exit apa yang diinginkan guru. Kalau penilaian sejawat apa? Jadi kalau penilaian sejawat itu penilaian teman sekelas berdasarkan prinsip kooperatif. Jadi manfaatnya tujuannya itu untuk terciptanya komunitas pembelajar yang mampu saling mengajar satu sama lain. Nah, jadi kalau penilaian sejawat itu fokusnya itu kolaboratif ya. Biasanya itu community. Ketika ada project untuk persentase eh, planetarium tadi misalkan ada persentase project planetarium. Lah ini kan ada teman yang malas, ada yang teman semangat, ada yang kurang kooperatif. Nah, ini perlu digunakan alat apa peer peer
Assessment ini penting untuk menilai karena ada masalah apa sih satu sama yang lain ini dan guru menjadi hakimnya, menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah itu. Ah, penting. Lanjut. Ya, ini contoh-contohnya ya. Self assessment sama peer assessment. Ada jenis-jenisnya, ada assessment of performance, ada indirect assessment, dan ada yang metacognitive assessment. Ini contohnya ini. My goal for this week is to stop during reading and predict what is going on. What's going to happen next in the story. My goal for this week is to finish writing my Superman story. Lah, ini contoh yang apa tadi self assessment tadi itu ya. Ingin mau sekarang itu lagi ngapain dan tujuannya mau ngapain. Ini contoh. Contohnya. Ini contoh yang class participation. I attend class atau eh, pakai skala yes. Developing itu pakai Y, sometimes to S, and itu not yet. Nah, ini kan kadang-kadang ada siswa yang malu untuk mengungkapkan diri mereka yang dibantu oleh multiple choice. Ada sosia sosia socio affective assessment. Nah, terkait ini assessment tapi untuk terkait hubungan mereka dengan kondisi sosial mereka. Contoh, I don't mind if people laugh at me when I speak. I like rules and exact information. I can embrace. If people laugh at me when I speak, I like general guideline and uncertain information. Jadi in the same book, multiple intelligence are self-assessed and the skill of definite agreement for to definite disagreement was one. Ya. Nah, ini disuruh di skala Likert gitu ya. Untuk lebih memprediksi, memperkecil bias pakai instrumen untuk penilaiannya. Ya, sudah itu. Saya pikir taksonomi ini sama semuanya, sama terkait self assessment ini sama. Tidak ada yang perlu di ini ya lah, sudah exercise di sini. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Kalau ternyata tes itu bukan satu-satunya ini ya. Oh, alat untuk mengukur kepintaran siswa atau keberhasilan siswa, tapi bisa pakai macam-macam alat alternatif untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris mereka. Untuk kali ini, hari ini kita akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.